Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Yang Parudin. Ya, pada hari ini kita sedang berada di kawasan Surya Cipta, Kabupaten Karawang. Oke, kondisinya lagi hujan ya. Cuacanya lagi hujan terus. Ini baru selesai hujan. Baik teman-teman, melanjutkan video yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang beberapa hal yang harus kita tempuh di dalam memulai usaha. Kemarin kita sudah membahas empat hal ya. Jadi yang sekarang kita yang kelima. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kemungkinan terjadinya sebuah masalah atau problem di dalam berbisnis. Nah sekarang setelah problem itu nanti kita sudah selesaikan, sudah kita temukan solusinya. Jadi ingat teman-teman ya, kemarin perkataan saya bahwa setiap masalah itu pasti ada solusi. Dan jangan beranggapan bahwa kita lebih baik tidak ada masalah, karena di dalam hidup ini semuanya juga punya masalah gitu. Tergantung kitanya mau menyelesaikan atau tidak. Itu teman-teman. Baik, di video yang kelima ini Pak. Baik, di video yang kelima ini kita akan membahas tentang manajemen. Jadi manajemen bisnis. Karena setelah kita ketemu dengan masalah, kita manajemen. Manage apa-apa saja yang sudah kita lakukan. Kok manajemen di video kelima, harusnya kan manajemen itu di awal. Itu dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing. Jadi ini video yang saya buat ini hasil dari pengalaman saya di dalam membangun usaha atau bisnis. Jadi teman-teman ingat, karena apa? Karena pengalaman adalah guru yang paling berharga gitu. Jadi manusia itu biasanya setelah dia tahu baik dan buruknya suatu perkara, dia baru akan bisa menjadi dewasa. Nah, di dalam berbisnis pun sama, harus ada pendewasaan. Pendewasaan di sini artinya kita sudah harus mulai rapikan bisnis kita. Kalau yang tadinya kita berbisnis hanya dari kesenangan, kita akan kita bermodal, kita akan ketemu dengan masalah, kita mau mencoba ketemu masalah. Nah sekarang kita mencoba memanage, mencoba merapikan setiap kegiatan kita agar apa? Agar usaha kita nanti ke depannya lebih berkembang lagi. Syukur-syukur usaha kita bisa maju, bisa menjadi pebisnis yang besar gitu. Karena semuanya juga ingin mempunyai bisnis yang besar gitu, ingin menjadi bos gitu. Syukur-syukur ya, kita doakan semoga yang selalu setia nonton channel YouTube Yang Parudin bisa berbisnis dan menjadi seorang pebisnis yang tangguh. Baik, begitu teman-teman. Jadi di dalam manajemen itu nanti kita tuangkan hasil dari pengalaman kita dari mulai usaha dari awal, setelah kita ketemu masalah dan lain-lain sampai kita ketemu solusi, itu di manage. Jadi mulai keuangan, dari mulai kegiatan dan lain-lain itu harus sudah mulai di manage. Jadi kedepannya nanti teman-teman yang tadinya hanya berbisnis kecil-kecilan mulai nanti dikembangkan. Nanti dalam pengembangan bisnis ada tips dan triknya. Jadi kalau kita sekarang berbicara mengenai memulai usaha, nanti kita akan review atau bahas tentang pengembangan usaha. Memang kita masih keterbatasan waktu, ingin mengundang narasumber yang sudah memulai bisnis gitu, sudah mulai usaha. Kita masih belum ketemu jadwalnya, waktunya, agar nanti narasumber dengan kita bisa berdialog gitu di channel YouTube kita. Tapi insya Allah kita tetap usahakan bisa mengundang narasumber gitu, walaupun waktunya memang sekarang lagi pada sibuk. Baik teman-teman, itu jadi manajemen itu bagus. Manajemen itu harus kita yang menata. Apakah manajemen harus menggunakan akunting? Itu dikembalikan kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memang mampu
memanage secara accounting menggunakan sistem pembukuan akuntansi itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman masih memiliki keterbatasan, lakukan saja pembukuan atau manajerial sesuai kemampuan teman-teman. Yang sederhana aja dulu, tidak usah manajemen yang wah gitu, sederhana. Yang penting bisa dipahami oleh teman-teman sendiri. Jadi kalau keuntungan dan kerugian itu teman-teman sudah paham. Ini pembukuan saya tahu keuntungannya di mana, kerugiannya di mana. Tuh. Ingat, di dalam berbisnis yang kita kejar adalah keuntungan. Urusan hasil itu urusan nanti tergantung dari kerja keras kita. Tetapi tetap kita mengejar keuntungan. Jangan sampai ada bahasa begini, kita berbisnis hanya untuk membantu. Tidak. Kita berbisnis itu untuk mencari keuntungan. Tetap kita kejar keuntungan. Itu. Syukur-syukur keuntungannya bisa lebih dari modal. Kalaupun tidak, kita mengambil keuntungan sedikit. Yang penting kuantitasnya banyak. Secara kuantiti, kalau misalnya semakin banyak hal yang kita kerjakan, tentu keuntungannya pun akan semakin besar juga. Baik begitu teman-teman. Nah, kita sambil jalan-jalan di kota industri Surya Cipta. Bagi teman-teman yang bekerja di sini orang Kerawang, nah ini Surya Cipta kondisinya lagi hujan. Gitu. Nah, ini ya kenapa kita hari ini kebetulan gitu ada kita ada pertemuan di Surya Cipta. Jadi saya jadi teringat ada beberapa teman yang memang tidak cocok berbisnis gitu. Ada beberapa orang. Karena saya simpulkan orang-orang yang kurang cocok berbisnis itu biasanya dia takut rugi, takut gagal. Yang intinya dia hanya berorientasi kepada hasil. Jadi kalau misalnya dia saya udah dipatok nih, ingin gaji sekian, ya itu biasanya untuk niat karyawan. Karena kita di sini untuk entrepreneurship, jadi pasti namanya pebisnis itu ada hal-hal yang mungkin lebih rumit dari yang kita alami di dunia pekerja gitu, di dunia industri. Tuh, kalau industri kan kita sudah dipola seperti apa, seperti itu kita ikuti polanya. Kalau di dalam berbisnis, pola itu kita yang membuat. Keuntungan dan kerugian kita sendiri yang menentukan gitu. Jadi kita mau untung berapa, mau hasilnya berapa kita. Dan di situ butuh keberanian dari seorang entrepreneurship, dari kita yang berwirausaha gitu. Jadi harus siap mengambil keputusan dan siap segala-galanya. Jadi itu teman-teman, kita sambil jalan-jalan di Korea Surya Cipta. Tapi saya bukan berarti mendiskreditkan para karyawan. Itu bagus. Hanya memang di Indonesia, di negara kita masih kurang para wira swasta gitu. Orang yang berwira swasta. Bagaimana yang berwirausaha kecil-kecilan? Ya, bagus. Artinya dia kalau bisa mengembangkan usaha itu, mungkin suatu saat usahanya juga bisa menjadi usaha yang besar. Baik begitu teman-teman, video kali ini kita sambil hujan-hujanan di kota Surya Cipta. Nah, bagi teman-teman yang mau memberi kritik saran dan atau ada masukan nih, Pak kemarin kan bagi-bagi hadiah misalnya, gimana kalau bagi-bagi hadiah lagi? Silahkan nanti komen di bawah, mau hadiah apa yang kita bagikan, mau hadiah apa yang kita berikan bagi para penonton setia channel yang Fahrudin. Nanti kita insya Allah akan siapkan, nanti kita akan buat reviewnya hadiah yang diminta oleh teman-teman. Nanti kita akan bikin reviewnya, kita siapkan. Jadi sebelum kita kasih, kita siapkan dulu nih hadiahnya, nanti kita review. Nah teman-teman tinggal nonton, nanti jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa juga di share di media sosial teman-teman kalau video ini bermanfaat gitu ya.
Baik teman-teman, itu jadi saya di sini hanya memotivasi teman-teman agar jangan sampai ada bahasa lebih baik nganggur gitu. Cobalah berwira swasta, cobalah berbisnis dari hal yang paling kecil, dari hal yang kita sukai. Insya Allah nanti kalau kita mau berusaha, insya Allah pasti akan ada hasil. Dan tidak ada yang sia-sia di dalam usaha kita. Saya yakin tidak ada yang sia-sia. Setiap usaha kita pasti akan ada hasilnya. Mau itu kecil atau besar, pasti ada hasilnya. Itu teman-teman. Ya, jangan takut di dalam berbisnis. Itu kuncinya. Kunci satu-satunya di dalam berbisnis adalah jangan takut dalam berbisnis. Udah. Titik. Mau teman-teman punya modal, mau teman-teman banyak uang, kalau kita misalnya takut dalam berbisnis, ya bisnis kita mungkin akan sulit berkembang. Itu jalan aja berbisnis mah. Baik teman-teman, itu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.